hanya gara-gara di playing victim terus pingsan gitu ya, terus kemakan depresi lebih daripada kasus KDRT sebelumnya. Hukumnya jalan. Jadi kalau aku fragile atau aku depresi, kasihan Fania kan. Dan nggak menjadikan contoh yang baik bahwa kalau kita sudah berani melaporkan ya dengan segala konsekuensi kita harus berdiri tegar. Kita nggak boleh hanya gara-gara di playing victim terus pingsan gitu ya, terus kemakan depresi lebih daripada kasus KDRT sebelumnya karena cywar itu kan urutannya begitu. Kalau kita berani speak up itu pasti urutannya adalah di playing victim. Kemudian ada lagi cywar lewat media. Itu kan udah saya jalani. Mungkin teman-teman media udah jadi saksi saya lah gitu. Gimana saya ngadepin ini dari awal sampai di detik ini semua seizin Allah, semua dengan pertolongan Allah, semua dengan tuntunan Allah. Makanya kenapa saya sudah selalu bilang sama Dewanti, sama Roro, yuk kita menjadi orang-orang yang tawakal. Dengan kita bersahabat harus lebih tawakal lagi, harus lebih istiqomah. Jadi kita nggak wasting time ya. Udah nggak zaman lagi kita nih berteman terus hedon, terus ngomongin orang, terus misalkan pun saya difitnah, terus saya jadi kayak kebakaran jenggot, harus klarifikasi, panggil media, udah nggak di titik itu. Makanya waktu si Roro bilang, Mbak, kenapa beritanya gini-gini, suka panik kan? Udah tenang Roro, karena sebenarnya aku nenangin dia, termasuk menangin diriku sendiri. Karena dia yang panas kan? Aku yang panas, aku yang panas. Mbak, kok mau sih gini-gini, nggak apa-apa. Aku melatih diriku untuk sabar, dan itu nggak mudah. Sabar itu harus dilatih. Tapi Mbak Vena masih terkait traumanya apakah masih rutin datang ke psikolog atau sebetulnya Nyai kan yang punya program itu ya. Jadi setelah lebaran ini udah aku schedulekan ke Pak Depa, mau Citra dan ke Dokter Putri untuk bisa melanjutkan dari kesembuhan pribadi Mbak Vena Melinda dari hipnoterapinya, dari psikoterapinya dan lain sebagainya, dan juga tes kesehatan ya, fisiknya seperti apa gitu, harus berkesinambungan. Jadi nanti insya Allah habis lebaran kita mulai lagi Mbak. Makanya kemarin kan sidang itu rekomendasi dari yang hipnoterapi yang selama ini aku jalankan dari bulan Januari sampai terakhir itu di bulan April ya. Itu menjadi acuan juga kan, menjadi rekomendasi, menjadi catatan gitu ya. Iya, nggak panas kali. Iya benar. Masih sekolah. Jadi kalau fisik itu ada beberapa pertimbangan. Misalkan kalau adanya mencoba menghalang-halangi misalkan pada saat kita minta tolong pada saat itu kan menjadi catatan juga di persidangan. Jadi ya banyak hal. Makanya aku minta media itu jangan mengambil masalah yang gosipnya, tapi esensi dari proses persidangan KDRT fisik dan psikisnya itu akhirnya jadi kelewatan. Karena cywar itu dibuat supaya tidak menjadi fokus kan. Nah, kenapa cywar dibuat? Supaya tidak fokus kepada proses sidangnya sendiri. Nah, kalau kita perhatiin proses sidangnya itu jelas kok, banyak banget kesesuaian pernyataan-pernyataan yang merupakan kesesuaian dengan fakta hukum yang sudah ada di BAP masing-masing. Tapi kalau yang saya lihat, jadi Mbak Vena kan lebih kuat dibanding sebelumnya setelah terapi mungkin dengan Nyai Roro. Apakah sudah lebih baik sekarang setelah itu? Kalau secara fisik, kalau kita ngomong lebih baik, saya bukan orang yang bisa menjawab, karena itu biasanya yang jawab itu Pak Despa. Karena ada kayak saya harus berusaha tegar. Masa kalau saya di depan media saya nangis-nangis, mungkin omongan saya di persidangan nggak akan dipercaya. Ya saya harus terlihat tegar, dan itu harus diupayakan. Makanya kenapa saya ikut hipnoterapi, kenapa saya ikut psikoterapi secara rutin, supaya saya makin hari makin lebih baik. Tapi kalau sembuh apa enggak, bukan saya yang menyatakan, tapi ahlinya. Makanya kemarin dari Polda kan kalau dilihat itu di persidangan, yang memberikan kesaksian sebagai saksi ahli saya kan adalah psikolog dari Polda. Karena psikolog Polda, psikolog pidana itu beda sama psikolog biasa. Waktu saya di tes psikolog, waktu saya mengalami KDRT, itu psikolognya itu nungguin kita ngisi 300 pertanyaan, menggambar, mengapa. Dia tahu mana orang yang jujur bicara, mana orang yang manipulatif.
Jadi kesimpulan dia itu nanti dipakai dalam persidangan. Ditambah dengan catatan yang selama ini saya ikut hipnoterapi itu. Yang selama ini sama Pak Desta dan Citra dan Dokter Diki itu dipakai juga sebagai acuan juga, penguat gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ini media penting banget untuk juga menyeimbangkan proses sidang KDRT. Jadi supaya masyarakat tuh tahu. Jadi jangan hanya tahu, oh ya nanti taunya saya dibilang mau nyalek, makanya mengorbankan orang. Itu terlalu kecil nilainya, value-nya untuk masyarakat tahu tentang kasus KDRT. Karena kasus KDRT itu bukan masalah nyalek, gak ada hubungannya sih sebenarnya. Jadi ya saya minta untuk berimbang sehingga kasus saya ini nggak sia-sia. Jangan nanti setelah nanti vonis akhirnya beritanya turun, nggak ada pembelajaran tentang KDRT sama sekali. Tapi kalau kita ikuti sidangnya, orang jadi belajar, oh begini ketahapannya. Jadi nggak usah takut bagi semua perempuan Indonesia, nggak perlu takut kalau kita melaporkan nanti ada cyber, nanti ada fitnah, dan jangan pernah tidak dekat sama Allah. Karena begitu kita tidak dekat sama Allah, kita di cyber, kita pasti akan drop. Karena itu yang dimaui, itu yang dituju. Dan aku memilih, aku harus dekat sama Allah sebagai cara supaya aku bisa melalui ini, memperjuangkan ini dengan cara yang baik dan benar, sehingga terukur, kan harus terukur. Gitu sih. Ya, Mbak Vena, kebetulan tadi grup genggan kalian itu dibuat sejak kapan ya? Dan ada nggak sih bro dari Oh, bro ribuan? ya itu teman ibadah, Iya. Sejak kapan dibuat? sahabat ya. Dibuatnya udah beberapa bulan terakhir ini ya gitu. Jadi kita memang mempunyai goals adalah friendship antul jannah. Iya, Ya. setuju. Jadi nggak cuma di dunia kita bersahabat karena Allah, tapi juga sampai nanti insya Allah antul jannah. Sampai aku pernah bilang sama mbakku saya, kalaupun sampai even nanti di akhirat aku belum kelihatan di surga, mbakku udah masuk duluan karena saking banyaknya amalnya mbakku. Panggil aku, bilang sama Allah, bilang aku kalau memang aku punya kebaikan, angkat aku, itu yang aku minta gitu. Jadi saling menyayangi nggak cuma di dunia tapi sampai di jalannya Allah. Vena, lihat Farel gimana nih? Kayaknya udah dekat lagi masih ini.